Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di chapter 23 part yang ke-5. Nah, kita kemarin terakhir berhenti di sini ya, ketika kita mau membuat cash flow from operating activities. Saya sudah jelaskan, jadi net income ini harus kita bersihkan dari pendapatan dan biaya yang non-cash ya. Apa contohnya? Sudah saya jelaskan bahwa contohnya salah satunya adalah depresiasi. Kemudian ada gain sama loss. Kenapa gain sama loss, keuntungan atau kerugian itu non-cash? Karena kalau teman-teman ingat ya, kalau kita misalnya jual mobil nih, jual mobil yang merupakan aset ya, bukan merupakan inventory perusahaan. Itu kan jurnalnya pasti misalnya cash, kemudian di sini ada asetnya gitu ya. Kemudian nanti di sini gainnya. Cashnya misalnya kita terima 1000, asetnya harganya 800, berarti kita gain 200. Nah, dari sini terlihat bahwa gainnya ini cashnya sudah dicatat di sini, ya nggak? Sudah tercatat di menambah jumlah cash 1000. Maka gain yang di sini nggak ada cashnya dong. Padahal gain yang 200 ini kita catat di revenue. Bener nggak? Kan kalau gain yang ini masuk ke income statement, cash yang ini masuk ke aset, ya nggak, masuk ke neraca. Makanya ketika dia masuk ke revenue, cashnya kan nggak ada gitu. Cashnya sudah dicatat, bukan nggak ada, cashnya ada tapi sudah tercatat gitu. Jadi akan seolah-olah double, padahal nggak gitu ya. Nah, makanya kita perlu eliminate atau dibuang gitu di situ, karena ibaratnya itu adalah non cash transaction. Oke, saya hapus dulu karena ini sudah ruwet. Jadi gitu ya teman-teman, contohnya dari non-cash revenue dan non-cash expense. Nah, itu yang harus kita eliminasi dari dari net income. Karena kita mau cari nih net income kita ini cashnya berapa sih gitu. Oke? Selanjutnya kita akan kerjakan soal yang ini. Saya balik dulu. Nih ya, siapa tax consulting ini kita akan kerjakan cash flow-nya dengan dua metode, yaitu direct dan indirect. Sekarang kalau direct itu sistemnya adalah untuk operating expense, operating activities ya, kita mengurangi cash receipt dengan cash paid gitu ya. Jadi kalau direct itu kita cari cash receipt-nya atau penerimaan cash, nanti kita kurangi sama cash payment-nya, baru dapet net cash-nya gitu ya. Jadi kita hitung berapa sih uang yang diterima untuk operating dan berapa uang yang dikeluarkan untuk operating activities. Nah, yang pertama di sini saya ganti pulpen dulu, adalah cash collected from revenue, ya kan? Karena kan uang perusahaan itu dapat dari mana? Dari pendapatan. Nah, ini ada 89.000. Dapat dari mana 89.000? Kita lihat dulu di sini. Nah, padahal kita lihat di sini revenue-nya 125, ya nggak? Dapat dari mana 89? Nanti kita lihat di slide selanjutnya ya. Kita catat dulu nih teman-teman. Revenue 125, expense-nya 85, gitu kan? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah 125.000 ini cash semua? Ternyata enggak, ya enggak. Nanti kita lihat. Tahu dari mana nih enggak cash semua? Karena di sini masih ada AR. Kayak gitu cara ngeceknya. Kemudian operating expense. 85.000 ini apakah semuanya cash? Apakah semua biaya itu kita bayar pakai cash? Atau masih ada yang utang, ya enggak? Kan ada tuh misalnya jurnalnya interest expense pada interest payable. Berarti enggak ada cashnya dong. Nah, ternyata nggak semua, karena di sini masih ada account payable seperti itu ya. Jadi 125.000 ini belum tentu cash semua. Nah, kita lihat di sini. Di sini 89.000, kemudian nanti kita lihat ya di slide selanjutnya ada perhitungannya dapat dari mana 89 ini, tapi ini kita as it is dulu ya, kita lihat dulu. Kemudian dikurang cash payment for expense. Jadi expense-nya 80.000, dapat income before income taxes, dan ada pembayaran pajaknya 6.000, maka dapat net cash provided 3.000. Berarti si perusahaan ini lebih banyak cash masuk daripada cash keluar, ya nggak? Karena hasilnya positif 3.000. Nah, sekarang kita lihat masing-masing dari mana dapat angka ini dan ini. Oke, yang pertama 89.000.
Nah, kalau pakai direct method, teman-teman, kita harus compare antara misalnya kalau revenue pasangannya itu pasti AR ya nggak? Karena kan kalau kita menjurnal itu AR pada sales gitu ya. Atau cash pada sales. Nah, makanya di sini kita harus lihat AR-nya. Di sini AR-nya kita buat di account-nya. Balance di 1 Januari kan 0 ya nggak? Karena baru berdiri. Tapi balance di akhir tahun adalah 36.000. Atau di mana kita balik lagi ke soal ya. Nah, ini AR-nya kan 36.000. Kemudian kita lihat revenue adalah 125.000 ya kan? Saya balik lagi, mudah-mudahan nggak pusing ya. Bolak-balik. Nih ya, kita hapus dulu kali ya, biar nggak terlalu ruwet nih ya. Sorry. Oke. Ini kita hapus dulu. Oke ya, kita ingat-ingat ya, revenue-nya 125, AR-nya dari 0, dia naik jadi 36.000 ini ya. Dari 0 dia naik jadi 36.000. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini juga udah ruwet nih, saya hapus dulu. Saya hapusin sini udah lihat coretan. Gitu ya. Kita lihat. Kita ada revenue 125.000. Pendapatan 125.000, tapi AR-nya ada 36.000. Berarti sisanya adalah cash-nya nggak? Nah, receipt from customer adalah 89.000, tinggal kita kurang aja gitu ya caranya. Jadi revenue ini kan kita anggapnya semua dibayar pakai cash, tapi ternyata enggak, karena ada balance AR sebesar 36.000, berarti yang cash itu hanya 89.000 gitu ya cara bacanya teman-teman. Atau bisa juga dengan seperti ini, revenue dikurang dengan increase in AR. Seperti itu ya. Saya tulis dulu rumusnya. Jadi untuk mencari cash collected from revenue ini adalah revenue ditambah increase in AR atau dikurang decrease in AR. Sepertinya teman-teman. Jadi kalau AR-nya itu naik dari tahun lalu ke tahun ini, berarti sorry, ini dikurang ya, saya kebalik. Tandanya kebalik ya teman-teman, sorry. Ini dikurang, ini ditambah. Oke, kalau AR-nya meningkat dari tahun lalu ke tahun ini, berarti pembayaran cash-nya menurun ya nggak? Makanya dia mengurangi revenue-nya. Dan sebaliknya, kalau AR-nya menurun, berarti ada cash masuk, benar nggak? Dan itu akan menambah revenue. Kayak gitu. Nah, sekarang gimana cara ngitung cash payment for expense-nya? Cash payment for expense, tadi expense kita kan 85.000, ingat nggak? Saya balik lagi. Nih ya, kita punya expense 85.000. Nah, sekarang pertanyaannya apakah 85.000 ini semua dibayar dengan cash? Ternyata tidak, karena kita punya sisa utang 5.000. Nah, berarti logikanya adalah dari 85.000 yang keluar cashnya hanya selisihnya ya 80.000 gitu ya. Jadi di sini operating expense 85 dikredit, sedangkan yang dibayar dengan cashnya adalah 80.000. Nah, dapatlah angka ini gitu ya. Berarti rumusnya untuk mencari cash payment for expense, rumusnya adalah expense sini ya dikurang increase in AP. Dan kebalikannya, kalau AP-nya decrease berarti dia ditambah. Ini kebalikan ya. Coba kita lihat rumusnya tadi. Kalau ini AP-nya bertambah, dia justru mengurangi biaya. Kayak ini juga ya, revenue. Kalau AR-nya bertambah, dia mengurangi di sini. Nah, gitu. Pokoknya teman-teman kalau misalnya lupa rumusnya, ini harusnya ditambah atau dikurang ya. Posisikan diri kalian sebagai perusahaan aja gitu. Jadi misalnya, kan kita lagi ngitung cash keluar ya nggak sih? Cash keluar itu
Kalau AP naik gitu kan, utang naik berarti nggak ada cash keluar dong, kayak gitu. Makanya dia ngurangin di sini. Tapi kalau utang kita turun, misalnya utang tahun lalu 1000, tahun ini 500, berarti kan kita ngeluarin cash, ya nggak? Berarti dia akan menambah si cash payment-nya gitu. Jadi posisikan diri teman-teman sebagai pemilik perusahaan dan lihat kalau AP naik, berarti kan kita nggak ngeluarin cash. Tapi kalau AP turun, berarti kita ngeluarin cash gitu ya. Nah, kemudian gimana dengan income tax payable? Kita punya balance, sebentar kita belum cek tadi income tax payable ya. Income tax payable, oke. Di sini ada income tax expense 6.000 ya teman-teman. Kemudian di atas ini nggak ada ya. Di sini nggak ada utang pajak kan, nah berarti dia bayarkan semua nih karena tidak ada sisa utang pajak di sini ya. Income tax expense-nya 6.000, langsung kita tulis. Tax expense 6.000, payment for taxes. Berarti ibaratnya 6.000 itu semua dibayar dengan cash. Dah. Akhirnya kita ketemukan cash masuk, cash collected dari revenue 89, dikurang untuk expense 80, dapat selisihnya 9.000 dan dikurang lagi untuk bayar pajak 6.000. Maka net cash provided by operating activities-nya adalah 3.000. Nah, itu tadi kita pakai direct method. Sekarang gimana sih kalau kita pakai indirect? Nah, indirect ini sebenarnya lebih simple ya, dan langsung ketemu nih teman-teman. Jadi kalau indirect itu bedanya dengan direct, kita berangkat atau startnya dari net income ya. Jadi kita lihat keuntungan tahun ini berapa sih gitu kan? Kita lihat ternyata keuntungannya 34.000 dolar gitu kan. Nah, dari keuntungan ini kita lihat mana sih activity yang non cash. Nah, itulah yang kita eliminasi. Jadi kita tidak seperti direct ini ya. Kita nggak lihat nih berapa yang collected dari revenue, berapa yang dibayarkan dari expense, berapa yang keluar untuk pajak, berapa buat bayar interest kayak gitu. Enggak. Tapi justru kita bergerak dari bawah ya. Coba teman-teman perhatiin, kalau direct method kita bergerak dari revenue, which is itu dari atas ya kan. Kalau income statement kan awalnya revenue. Jadi dia bergerak dari atas, revenue, expense, tax gitu ya. Tapi kalau indirect kita bergerak dari bawah, kita bergerak dari net income-nya gitu, dari keuntungannya, baru kita naik ke atas. Dari net income, mana yang bukan cash activities atau non cash activities gitu ya, kita buanglah itu. Nah, contohnya adalah seperti ini, 34.000 kan untungnya. Saya akan tunjukkan dari mana itu. Ini agak jauh bolak-baliknya ya. 34.000 itu dapat dari sini ya teman-teman. Nah, kalau tadi direct kita bergeraknya dari sini, dari revenue turun ke bawah, tapi kalau indirect kita bergeraknya dari sini, 34.000 kita naik ke atas. Kita cari mana sih dari revenue atau expense ini yang non cash gitu ya. Ternyata non cash activities-nya didapat dari kita lihat. Nah, di sini. Sorry, tidak ada non cash activities ya. Seperti yang tadi saya bilang, ada depresiasi, ada gain or loss. Ternyata nggak ada non cash activity, berarti kita bisa langsung masukkan fluktuasi di balance sheet-nya, di current asset dan current liability ya. Kalau teman-teman ingat, operating itu isinya ada 3, income statement, CA dan CL. Nah, kalau dari income statement sudah tidak ada yang di-adjust ya, kita langsung bergerak ke CA dan CL-nya. Nah, di CA dan CL cara mengerjakannya adalah seperti yang saya bilang, ketika kita mendapatkan balance sheet 2 tahun atau SFP 2 tahun, kita langsung flux gitu kan. Kita cari selisihnya, baru nanti selisihnya itulah yang kita adjust di sini. Di sini kita bisa lihat ada increase in account receivable. Nah, kalau AR naik, ya teman-teman, AR naik nih, coba posisikan diri sebagai pemilik perusahaan. Kalau AR naik, berarti piutang kita bertambah. Apakah ada uang keluar di situ? Nggak ada kan, makanya dia di sini mengurangi cash dari si operating activities kayak gitu ya. Dan sebaliknya, kalau AR kita turun, coba bayangin teman-teman, piutang kita turun tahun lalu 1000, tahun ini 800, berarti ada uang masuk kan, piutang, ada orang bayar ke kita gitu, maka harusnya ditambah. Nah, di sini kan AR-nya naik nih, berarti piutang kita malah nambah gitu, nggak ada yang bayar, makanya dia di sini justru mengurangi. Ya, dia mengurangi cash in-nya. Kemudian sebaliknya AP-nya naik. Kalau utang kita naik, berarti
uang kita bertambah ya nggak sih? Kita ngutang tahun lalu 1.000, tahun ini 1.500, berarti uang kita nambah.